ngejajah ini ganti-ganti. Ya, ada Jepang, ada Spanyol, ada Portugal, terakhir yang paling lama Belanda. Ya. Semua ngejajah Indonesia. Kenapa? Karena semua negara di luar sana tahu Indonesia ini kaya raya. Ya. Indonesia ini makmur. Semuanya ada di Indonesia. Ya. Dulu butuh makanan ada di Indonesia. Semua makanan di Eropa sana dan dibutuhkan itu ada di Indonesia. Mereka butuh makan, mereka datang ke sini. Awalnya ke sini mau berdagang, ya, mau berdagang. Tapi dilihat-lihat orang-orang Indonesia ini ramah-ramah, enak diajak ngobrol, ya. Tapi kemudian setelah lama, setiap daerah ini punya jiwa semangat ke daerahnya yang tinggi, ya. Orang Banten ngerasa Banten paling hebat, orang Jawa ngerasa orang Jawa, kerajaan Jawa hebat, begitu juga orang Lampung dan lain-lain. Sehingga ini bagi penjajah kita, inilah jadi salah satu pintu masuk mereka untuk menjajah. Dengan cara apa? Dengan adu domba, ya, dari adu domba. Ya, bukan 100, 200 tahun, 350 tahun, ya, hal yang berulang-ulang bersama dilakukan kembali. Baru di tahun 1900-an, ya, pemuda-pemuda ini berpikir, kalau begini caranya terus, daerah kita tidak akan makmur. Ya, sampai kalau 350 tahun itu berapa keturunan? Ibu, ya, bapak, ya, ibu, bapak, anaknya punya kawin lagi, punya anaknya lagi, anaknya kawin lagi, punya anaknya lagi. Itu 7 keturunan Bu dijajah Bu. Benar ya? Kalau satu keturunan 50 tahun, kalau 350 tahun 7 turunan dijajah. Dulu Bu mungkin nggak bisa, ya, rumah sebelahan rumahnya orang Jawa, orang Lampung, ya, orang Sumatera. Dulu nggak bisa Bu, ya, nggak ada rasa nasionalisme, rasa ingin bersatu Bu, ya. Setelah ada tercetusnya ide ini, semangat ini diteruskan ke seluruh Nusantara, ya, baru ada rasa persatuan di kita, ya. Tadinya penjajah ini diperang. Dengan adanya nasionalisme yang kuat, dengan adanya kekuatan inilah, ya, kita bisa mengusir penjajah, ya. Dengan adanya kemerdekaan inilah, ya, dengan adanya Pancasila, ya, makanya kita bisa hidup berdampingan, ya, dan tidak ada permasalahan yang ada yang hal-hal yang prinsip di daerah-daerah di seluruh Indonesia, ya. Orang Jawa tinggal di Papua aman, orang Papua tinggal di Aceh aman, ngerasa masih di rumah, ya. Orang Banten ngerasa orang Lampung ini rumahnya, ya. Orang Jawa ngerasa Lampung di rumahnya, orang Lampung ke Bali ngerasa Bali itu adalah rumahnya. Rasa ini adalah warisan nenek moyang kita, warisan Pancasila, warisan kemerdekaan, ya. Inilah yang kami dari DPRD Provinsi ingin memantapkan lagi, ya, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada anak, terutama anak-anak generasi muda kita. Kenapa? Sekarang ini banyak usaha-usaha untuk memecah belah, ya, negara kita. Kalau dulu per daerah dipecah, ya Bu, ya, orang Banten diadu domba sama orang Jawa, ya. 2019-45 sampai sekarang, ya, Pancasila ini Bu, ya, kita digoyang-goyang dijajah Belanda lagi, nggak bisa mental Belandanya, ya. 1965 ideologi kita mau diganti dengan PKI, nggak bisa, ya. Liberalisme masuk, nggak bisa. Semua usaha-usaha itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada Pancasila itu tetap kuat. Kami berharap, ya, dengan adanya program ini, nilai-nilai kepancasilaan kita, nilai-nilai nasionalisme kita yang diwariskan oleh leluhur kita ini bisa dimantapkan lagi. Kenapa ibu-ibu yang kita undang? Kenapa ibu-ibu yang kita undang? Kalau bukan bapak-bapak, apa bapak-bapaknya ibu-ibu yang kurang nasionalismenya? Enggak Pak, ya, kita karena ibu-ibu inilah yang pengaruhnya paling kuat di keluarga.